हरामजादा! दरियाई केंद्र! Di awal kisah, kita diperlihatkan sekelompok perampok yang sedang mempersiapkan diri. Persenjataan yang sudah disiapkan di dalam mobil menghadang mobil yang sedang melaju dan menodongkan senjata dengan sangat brutal. Membawa uang 100 juta dolar, mereka semua langsung membawanya dengan tanpa belas kasih, sampai-sampai menghunuskan senjata. No sympathy for them all. Kemudian kita akan mengingat 2 minggu yang lalu sebelum terjadi. Seorang wanita cantik yang bernama Koyal Choda itu adalah orang konglomerat kaya raya yang bertemu dengan keluarga dokter. Dialah yang bernama Fir Dovar. Dua sepasang kekasih yang belum pernah bertemu telah dijodohkan oleh orang tua mereka. Memang ini adalah jodoh yang tidak bisa ditebak. Orang tua mereka sangat setuju untuk bisa menikahkan anaknya. Bahkan dia mengatakan bahwa Koyal adalah orang yang sangat baik hati. Dia tidak pernah keluar rumah apalagi di malam hari. Dia adalah istri idaman. Tidak ada satu orang pria yang bisa menolak Koyal. Begitupun juga Fer. Dia adalah seorang dokter yang kaya raya. Kemudian sang penghulu langsung datang untuk bisa menikahkan anaknya dengan waktu 2 minggu kemudian. मतलब राम सीता और मुकेश नीता के बाद इन्हीं की जोड़ी है। 2 हफ्ते में ही ये शादी हो जानी चाहिए। What do you say, बेटा? Singkat cerita, dua keluarga yang telah setuju untuk menikahkan anaknya. Akhirnya tunangan pun telah terjadi. Tukar cincin antara Fir dan Koyal dengan harga yang sangat mewah dan pesta yang sangat meriah bersama para teman-temannya untuk merayakan tunangan mereka berdua. Singkat cerita, Fir yang sekarang baru kenal dengan Koyal, chatan, chattingan, termasuk juga video call dan bertemu dengan calon besan. Mereka terus saja melakukan hubungan telepon dan untuk mempererat PDKT mereka berdua, di mana Fir yang sekarang bertemu dengan si paman yang bernama Paman Binjai. Dia mengatakan bahwa dia telah mendapatkan souvenir untuk bisa merebut hatinya Koyal. Paman Binjai memberikan semangat kepada Fir untuk sampai di hari H. Singkat cerita, akhirnya Fir telah sampai di rumahnya Koyal, membawa 5 kantong souvenir sambil melihat dia sedang melakukan fitting baju. Kemudian ketika itu juga dia akan menyerahkan 5 souvenir tersebut kepada adiknya. Namun salah satu souvenir telah diacak-acak oleh anjingnya sampai berceceran. Singkat cerita, akad pernikahan pun telah selesai, di mana Fir dan Koyal baru saja bertemu 2 minggu yang lalu. Dia baru saja PDKT. Fir yang sudah tidak tahan ingin unboxing di hari pertamanya, namun dia tidak mempunyai keberanian untuk itu. Sampai-sampai dia memberikan sebuah alasan karena mereka berdua adalah orang yang jaim sekali. Kemudian Koyal menawarkan untuk membuat teh. Chai? चाय I love चाय। Sungguh malam pertama yang sangat canggung sekali, di mana Fir yang sudah meluap-luap ingin unboxing, tetapi dia tidak mempunyai keberanian. Malah tiba-tiba saja di balik pintu ada seseorang yang telah menggedor dan terus saja mengancamnya. चार्ली किधर है? कौन चार्ली? क्या बोल रहा है? मैं क्या पूछ रहा हूँ? चार्ली। अरे ऐसे कैसे? चार्ली,
चार्ली किधर है? चार्ली किधर है? अरे नहीं नहीं क्या कर रही है आप? Entah siapakah yang mereka bicarakan untuk bisa menemukan yang bernama Charlie, sehingga mereka pun langsung bingung. Karena mereka mempunyai senjata, akhirnya tidak ada pilihan yang lain selain terjun bebas dari ketinggian. आपको ये नहीं करना चाहिए ना जल्दबाजी में। I could have thought of some better idea। हाँ मुझे पता आप धीरे धीरे सॉरी उतर गए। चले चल। Memang tanpa diduga, ternyata si Koyal mempunyai jiwa kesatria yang sangat tangguh. Dia tidak mempunyai rasa takut untuk bisa meloncat ke gedung sebelah. Kemudian, di mana Fir yang tercengang apa yang dilakukan oleh si Koyal. Tiba di parkiran, mereka pun harus bisa bergegas dan pergi dari tempat ini untuk mencari perlindungan. Namun sangat safety-nya seorang dokter sampai-sampai memakai disinfektan terlebih dahulu dan memasang beberapa kacang spion untuk bisa memastikan dia tidak tahu situasi yang sangat genting, bahkan memendekkan kursinya lalu berangkat. Sampai saat ini, Koyal berhasil dibuat kesal oleh si Fir karena dia terus saja melakukan prosedur keselamatan dalam berkendara. Bahkan dia tidak mau melaju lebih dari 40 km per jam. Padahal di belakang sudah ada seseorang yang terus saja mengebut untuk menangkapnya. Bahkan dua orang preman ini telah membawa senjata terus saja menodongkan dari jarak dekat. Dia terus saja meminta kepada Fir untuk mengebut di jalanan, tetapi itu tidak mungkin karena pastinya mendapatkan surat tilang. Disangka Fir bisa mengelabui dua penjahat tersebut, ternyata dia hanya berhenti di lampu merah. Memang sangat konyol sekali. Padahal situasi yang sangat genting untuk bisa kabur dari tempat ini. Akhirnya Koyal pun langsung mengatakan kepada Fir untuk mundur ke belakang, biar saya saja yang mengemudi. Akhirnya Koyal pun beraksi. Singkat cerita, ketika mereka berdua telah mengelabui dua penjahat tersebut, di mana Fir tercengang terhadap apa yang dilakukan oleh Koyal. Kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu? Padahal yang dikatakan oleh ayahnya, dia naik motor pun tidak bisa. Dia tidak pernah kemana-mana, apalagi keluar malam. Kemudian di tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba saja orang tuanya nelpon karena ada temannya yang datang di tempat rumahnya. Dia tidak bisa memberikan hadiah ketika resepsi pernikahan. Akhirnya dia telah datang sendiri. Namun apa yang dikatakan oleh temannya ini adalah salah satu gelombang dari si preman untuk bisa mengatakan di manakah Charlie. Karena Koyal kesal, dia pun langsung mengeluarkan kata-kata kotor. सुन साले हरामजादे। पत्री कंपाउंड विद खिलवाड़ी। सुनिए मेरी बात सुनिए, इन्होंने गलती से मुझे प्लास्टर फोड़ दिया। Memang sial sekali akibat kekonyolan Fir yang dia selalu saja pelongo. Dia terus saja ditabrak oleh salah satu dari preman tersebut dan dibawa ke suatu tempat. Di tengah-tengah perjalanan mereka berdua terus saja melakukan obrolan sangat serius. Namun ketika sedang terparkir sembarangan, mobil yang dikendarai oleh dua preman ternyata telah digubuk oleh dishub karena dia parkir sembarangan. Dan sekarang belum diketahui oleh mereka berdua. Di tengah-tengah obrolan yang sangat panas, tiba-tiba saja seorang intel telah meneleponnya. Putar? Yes please. संजय करो
ऑफिसर इंचार्ज CID। हमें किसी चार्ली के बारे में कुछ नहीं पता। Dengan sangat tiba-tiba, seorang intelijen dari India yang bernama Sanjay Ribeiro mengatakan kepada Fir bahwa dia sedang dalam bahaya. Seseorang telah mengelabui dirinya karena sekelompok orang yang sekarang menginginkan sesuatu yang bernama Charlie. Kelompok tersebut adalah reng-rengan dari para kepolisian pusat Mumbai. Mereka semua telah melakukan perampokan beberapa waktu yang lalu, membawa uang 100 juta dolar dari seseorang. Dan ini semua diketahui oleh si Paman Binjai. Dia adalah ahli IT yang telah mengetahui CCTV waktu malam dan mengaksesnya dimasukkan ke dalam flash disk. Nah, inilah flash disk ini yang bernama Charlie. Semua orang preman yang telah membawa dari kelompok dengan polisi korup ini. Ketika itu juga ternyata si Paman Binjai malah datang ke kantor polisi melaporkan apa yang telah terjadi. Ketika melihat dalam video rekaman CCTV, ternyata salah satu dari mereka ada di tempat ini. Paman Binjai yang mengetahui bahwa polisi di sini tidak jujur, akhirnya dia pun langsung melarikan diri untuk bisa diselamatkan. Disinilah Paman Binjai bertemu dengan Fir dan dia sambil mengobrol memasukkan si Charlie ke dalam salah satu tas souvenir untuk bisa mengamankan bukti. Namun sangat disayangkan ketika Paman Binjai dia sudah terpojok oleh para polisi korup diinterogasi, namun sayangnya Charlie tidak ditemukan di Paman Binjai. Shit. कहाँ फंस गए? फाइन उधर भर के जाना। हाँ। Singkat cerita, ketika mereka berdua selesai keluar dari bagasi mobil, namun sayangnya tangan mereka masih terikat di dalam borgol. Sampai saat ini Fir semakin heran terhadap sikap Koyal yang katanya dia adalah gadis lugu dan anggun. Tiba-tiba saja Fir malah dibawa ke klub malam. Sampai-sampai dia terus saja dimarahi oleh si Koyal karena dia adalah seorang laki-laki cupu dan kuno, tidak mengetahui rasa dan perasaan seorang wanita ingin terbang bebas seperti pria. Bahkan dia terus saja mengikuti zaman yang sangat tidak ada akhirnya. Setelah ngomel-ngomel, akhirnya dia pun menurut kepada Koyal. Nice costume, guys. Excuse me, Kanika, Kanu. Singkat waktu, apa yang diinginkan oleh si Koyal bertemu dengan Kanika. Dia adalah teman baiknya yang sedang melakukan pesta lajang beberapa waktu yang lalu sebelum akad pernikahan. Dia meminta souvenir yang telah diberikan kepada Kanika. Di manakah souvenir tersebut? Namun sayang sekali Kanika tidak mau menjawabnya karena souvenir tersebut telah diberikan kepada kekasih mantannya Koyal. अरे मुझे लग जाएगी कोयल। अरे वो मर जाएगी कोयल। अरे बस मर जाएगी। Sungguh mengerikan sekali. Kekasih yang dicintai Koyal malah diembat oleh sahabatnya sendiri. Bahkan dia pusing 7 keliling, malah terjebak dengan si Fir culun. Kemudian Fir langsung tercengang bahwa ternyata Koyal adalah pecinta minuman. Memang istrinya ini tidak tahu apa-apa. Bahkan dia tidak berani untuk bisa mengungkapkan. Tiba-tiba saja dua preman tersebut telah datang. Koyal pun mengamuk. हरामजादे! Singkat cerita, akhirnya Koyal bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama Arya. Dia yang telah ditinggalkan oleh si Koyal karena Koyal telah dijodohkan dengan Fir oleh orang tuanya. Melihat mereka berdua datang ke apartemennya si Arya, di mana mereka pun ingin pesta seks di tempat ini, padahal hanya mencari souvenir. कोको, अरे क्या ढूंढ रही हो? Setelah mendapatkan 2 kantong souvenir dari Arya, dia pun langsung mengatakan kepada Koyal
bahwa kita kawin lari saja, pergi ke Perancis, ke Inggris, ke Amerika, atau kemanapun. Yang penting kita bisa hidup bersama daripada dia tersiksa bersama si culun. Namun di mana Koya yang tidak mau menanggapi hal tersebut, dia hanya ingin mendapatkan benda terdapat di dalam souvenir tersebut dan tidak melakukan hal yang tidak-tidak sampai-sampai menghajar Arya. नहीं यहाँ पे चलो। कोको बच्चा ब्रदर वैसे भी जस्ट रीबाउंड मैन रीबाउंड का मतलब समझता है Setelah dia keluar dari apartemennya Arya, maka Koya pun sangatlah bingung apa yang harus dilakukannya. Kemana lagi dia harus mencari si Charlie. Dia terus saja duduk di teras taman untuk bisa meratapi kesedihan karena dia tidak tahu tentang semuanya. Dan dunia ini sangatlah kejam sekali. Terus saja menangis dengan rasa sedih hati. Namun Fir yang mempunyai sikap kedewasaan, dia langsung menenangkan Koya bahwa kita harus memecahkan masalah ini satu persatu dan memikirkan beberapa waktu yang lalu dalam pesta lajang tersebut. अभी तो पेन ड्राइव ढूंढते हैं, सीआईडी के हवाले करते हैं, विल डिसाइड कि इस शादी का क्या करना है। चले? Setelah suasana hati Koya tenang, dia pun langsung beranjak untuk menemui seseorang. Namun tiba-tiba saja dua preman ini terus saja menodongkan senjata untuk bertanya, di manakah Charlie berada. Fir pun langsung mulai kesal karena dia terus saja berbicara tentang Charlie. Niska yang telah diambil oleh pamannya tidak tahu entah kemana. Bahkan dia tidak mengetahui di manakah paman sekarang. Ketika mereka berdua akan menghajar, tiba-tiba saja festival melewat. आंटी वो अंकल बुला रहे, पैसे गिर गए आपके। Untung saja Fir dan Koyal berhasil meloloskan diri. Ketika masuk ke dalam gang, ada seseorang yang sedang memperbaiki sepeda, meminta kepada orang tersebut untuk membukakan borgolnya. Wah, akhirnya mereka pun telah bebas dari borgol tersebut, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membukanya. Dua preman yang terus saja menghajar mereka berdua sampai ke ujung dunia. Sampai pada akhirnya Koyal dan Fir langsung bersembunyi di dalam bangunan tua untuk bisa menenangkan diri. Namun Fir yang takut ketinggian, dia malah diam di pojokan. Namun Koyal yang sekarang sudah baik hati meminta kepada Fir untuk menikmati suasana malam. ये लो मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ लो। अरे मुझे नहीं। जाने में तकदीर ये धड़कन में है घुला, तारों तले बातों का। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। You're a nice guy. Sungguh malam tahun baru yang sangat indah sekali. Mereka pun langsung membangun cinta di dalam hati. Akan tetapi tiba-tiba saja dua preman yang sedang memburunya tiba di tempat ini. Akhirnya Koyal dan Fir harus bisa bersembunyi di sisi lain gedung yang sedang diobrak-abrik oleh dua preman tersebut untuk mencari keberadaan mereka berdua. Dikira mereka tidak ada di tempat ini, namun sangat disayangkan Fir malah menjatuhkan batu. चल रहा लिफ्ट है, कहाँ जा? छोड़ उसको, मैं मर जाऊंगा यार। Hampir saja mati langsung penyet. Untung saja lift tersebut masih bisa berfungsi. Mereka berdua langsung melanjutkan perjalanan menuju suatu tempat ke dalam pesta lajang. Beberapa waktu yang lalu Koyal bersama kawan-kawannya telah memasuki pesta lajang sebelum akad pernikahan. Satu-satunya seseorang yang telah diberikan souvenir tersebut adalah seorang laki-laki kekar berotot, dia yang bernama Sunny.
langsung dijelaskan kepada dirinya bahwa Koyal menginginkan souvenir yang telah diberikan beberapa waktu yang lalu seketika melakukan pesta lajang bersama Koyal, dan ini sangat penting sekali. Tetapi dia harus mengambilnya di rumah dengan kurun waktu sekitar 15 menit. Please, Sunny, हमारी जान खतरे में है, help us यार. प्लीज Namun sangat disayangkan di mana Sunny tidak bisa mengambilnya karena dia harus mengisi acara pesta lajang di tempat ini dan tidak bisa dilewatkan karena mereka sudah membayar. Akhirnya Fir langsung bersedia untuk menggantikan peran Sunny di tempat ini sebagai peran utama. Dengan begitu mereka pun langsung sepakat. Singkat cerita, akhirnya Fir langsung mengisi acara di tempat pesta lajang. Good evening, ladies. Happy New Year. Semua wanita yang ada di tempat ini pun langsung kikuk melihat penampilan Fir yang kepo sekali. Entah apa yang dilakukannya, dan semua orang langsung ingin memarahinya karena sudah membayar mahal. Semua yang ada di tempat ini menginginkan sebuah penampilan yang sangat menarik. Kemudian dia pun langsung pergi ke belakang untuk meminta kepada Koyal apa yang diinginkan oleh mereka. Koyal menjelaskan bahwa mereka hanya ingin membuka baju dan menari. Taruh, man. Just go for it. शरारे हो गया है चैन जैसे उड़ती तश्तरी बख्श तो हसीनों प्यार से मखमल सी महफिल में दो जहरीली बेरियों जाने दो ना जाने दो बख्श तो हसीनों Kocak sekali. Ketika itu juga Sunny langsung datang membawa souvenir. Tiba-tiba saja dia tidak menemukan si Charlie di dalam souvenir, meminta kepada Sunny untuk mengembalikan bajunya yang telah direbut oleh para wanita di atas panggung. Dia langsung teringat bahwa beberapa waktu yang lalu pesta lajang yang telah dilakukannya bertemu dengan teman sahabatnya yang berpakai kacamata. Mungkin saja souvenir yang lainnya telah dibawa oleh dia. Akhirnya mereka pun harus bergegas. Selang beberapa lama kemudian, Koyal langsung bertemu dengan temannya yang memakai kacamata tersebut. Dialah yang bernama Suhana, seorang gadis mahasiswa kedokteran. Dan akhirnya Suhana langsung melakukan obrolan dengan Fir. Sebagai sama-sama orang kedokteran, dia pun malah merasa nyambung bertemu dengan Suhana. Kemudian tanpa basa-basi, Koyal meminta souvenir yang telah dibawanya. Dengan seketika, di mana Sanjay Ribeiro sebagai intel meminta di manakah dia berada. कहाँ हो तुम अभी? सुहाना के घर. Bungalow number 14, Model Town, Powai. थैंक यू. हेलो हेलो. Sayang sekali, souvenir yang diberikan oleh Koyal kepada Suhana tidak ada sesuatu barang yang diinginkannya, yaitu si Charlie. Kemudian mereka berdua pun langsung pergi. Melihat tingkah laku Fir yang terus saja melirik wanita lain, dia pun merasa cemburu dan langsung memperingatkan kepada Fir bahwa Koyal adalah seorang istri yang sah bagi Fir. Jangan sampai melirik wanita lain. आज के बाद किसी और लड़के को तो छोड़, मम्मी सिस्टर एक कर दूंगी. हेलमेट लेकर आ. Sungguh tanpa diduga, Fir telah kehilangan Koyal dan diculik oleh orang lain. Kemudian dua preman yang terus saja mengincar dirinya tiba-tiba saja datang, di mana Fir langsung memperingatkan untuk mengembalikan istrinya, kalau tidak dia akan dihajar. Dia yang sudah melaporkan kepada seorang intel jangan sampai bermacam-macam. Namun mereka berdua langsung perkenalkan diri, ternyata itu adalah intel asli.
हम सीआईडी से आई हैं। इंस्पेक्टर सचिन भिड़े। मतलब वो जो गुंडे थे वो संजय रिबेरो के आदमी? तो मम्मी सिस्टर एक करती उन लोगों। Sungguh mengerikan sekali. Ternyata dua preman yang terus saja datang kepada Fir adalah orang yang ingin menyelamatkan dirinya. Tiba di rumah Koyal, salah satu dari pembantunya telah dihajar oleh seseorang. Mengatakan mereka menginginkan souvenir dari dalam tas tersebut. Entah apa yang diinginkan sampai menghajarnya sampai babak belur. Dia menginginkan sesuatu yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan si Charlie. Dengan seketika Fir langsung mengingat tentang sesuatu. I think he likes doings. ऊपी की क्या करे? फोन रख। फिर पेन ड्राइव भी उसी में थी ना। तेरे 2 दिन से पुपी नहीं की? इस कुत्ते ने 2 दिन से पुपी नहीं की। Memang tanpa diduga, ternyata si Charlie ataupun flashdisk itu telah dimakan oleh si anjing. Dia langsung melakukan ronsen terhadap perut si anjing. Ternyata itu ada di dalam sana. Kemudian Fir langsung diberikan tugas oleh para intel untuk bisa masuk ke dalam mereka, memberikan satu buah ballpen berisi kamera dan mikrofon. Jika butuh bantuan, tinggal bilang saja. Dengan begitu, mereka semua bisa mendapatkan barang bukti dan catatan untuk para penjahat. Namun ketika Fir keluar, sayangnya ada mobil truk besar menghalangi pintu kontainer. उसी को क्यों लाए हो? मैं सब बताता हूँ, चिंता मत करना। ऐसे कौन लगता था यार? Sungguh tanpa diduga, ternyata memang si Sanjay Ribeiro adalah polisi korup yang akan menghapus seluruh bukti dalam flashdisk tersebut. Seluruh para intel yang sudah mengetahuinya dalam rekaman ballpen tersebut, dia langsung memberikan informasi bahwa si Charlie telah dimakan oleh anjingnya dan sekarang ada di dalam perut anjing. Di mana Sanjay Ribeiro tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Fir, sampai-sampai dia pun langsung dihajar. आप समझे मेरी बात? Don't worry. Setelah situasi pun langsung memanas, semua para intel pun telah mengetahuinya. Namun ketika mereka keluar, ada mobil truk besar telah menghalangi jalan kontainer, sehingga seluruh para intel tidak bisa keluar dalam kontainer tersebut. Memang konyol sekali. Kemudian Sanjay Ribeiro langsung mengatakan kepada Fir untuk memutilasi anjing tersebut, dan dia akan dibawa kepada si Sanjay. Namun Sanjay langsung membawakan sebuah pisau untuk menemui Koyal, dan dia akan dibuat untuk bicara di manakah Charlie yang sebenarnya. Dengan tanpa basa-basi, di mana si Sanjay langsung menyiksa Koyal, menghajar beberapa kali. Melihat istrinya yang telah dihajar oleh orang lain, akhirnya Fir tidak terima. Jiwa singa yang ada di dalam hatinya langsung keluar. मैं बहुत पेशेंट आदमी हूँ, ये नहीं करना चाहिए। Memang pukulan dari dalam hati. Melihat Fir ternyata sejantan itu, Koyal benar-benar langsung mencintai Fir dengan apa adanya. Namun seluruh anak buahnya si Sanjay langsung berkumpul. Fir pun karena sudah kepalang sudah beraksi, dia pun langsung bertindak seperti Bruce Lee. Bruce Lee. दरियाई कैसे? कैसे एडियो ले? Untung saja seluruh para intel berhasil keluar dari kontainer dan menyelamatkan Fir yang sekarang hampir dihajar oleh seluruh orang. Melihat Fir yang tertembak, maka Koyal pun sangatlah bersedih karena dia mulai mencintai Fir. Dia terus terengkeh-engkeh entah apa yang dilakukannya.
Salah satu intel langsung mengatakan dia sudah memakai rompi anti peluru. Jangan sampai khawatir. Untuk itulah mereka telah bekerja sama dengan Fir karena telah mengetahui tentang kebenaran. Dengan akhirnya Sanjay Ribeiro dan para konco-konconya para polisi korup telah dibawa untuk bisa diadili. Sampai sekarang inilah hubungan mereka berdua telah bertabur benih cinta. Namun mereka telah melupakan Paman Binjai. हेलो Oh my God, Mama ji. मेरा ब्लड सप्लाई रुक गया है Singkat cerita, akhirnya Fir langsung menyewa hotel kembali untuk berbulan madu. Sampai sekarang mereka masih kesemsem dan masih canggung untuk melakukan malam pertama. Tanpa basa-basi langsung unboxing. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya tanggapan para penonton setia Karya GC? Satu pernikahan yang telah dijodohkan oleh orang tua. Mereka berdua baru saja berkenal sampai 2 minggu yang lalu, langsung melakukan akad pernikahan. Memang wajar saja pastinya canggung ketika di atas ranjang. Akan tetapi Fir yang tidak mengetahui sisi gelap Koyal, dia pun langsung tercengang yang dilakukannya selama perjalanan ketika dia akan menyelamatkan diri. Memang film yang sangat konyol sekali. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Karya GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.